Oke, karena banyak banget yang tanya tentang bagaimana sih bikin konten promosi affiliate KDAM, kok susah cari idenya. Nah, ini sekarang saya coba untuk kasih panduannya, apa yang harus Anda lakukan. Ini adalah panduan lengkap, cara cepat mulai dari menemukan ide konten promosi untuk affiliate KDM Anda, sampai nantinya bagaimana dia membuat dan kita promosikan lewat TikTok berbayar. Ya, jadi ini adalah cara yang sudah saya pakai. Ini adalah salah satu cara yang efektif dan sudah menghasilkan ya, karena kemarin di live training saya udah cerita bahwa dengan budget kurang lebih 1 jutaan bisa dapat sekitar 10 juta kurang lebih ya, kurang lebih. Nah, ini memang bukan hasil yang pasti, tapi kalau seumpama Anda dengan budget 1 juta jadi 2 juta, jadi 3 juta, kan ini sebetulnya udah bagus banget. Nah, apa yang harus dilakukan? Ada beberapa tahap ya, jadi coba diikuti sampai selesai. Anda kalau misalnya sambil praktek, silakan di pause dulu videonya, Anda praktek, terus kemudian nanti saya akan tunjukkan ke Anda, ini udah ada layar, saya udah siap tampilkan kira-kira nanti seperti apa langkah yang harus kita lakukan ya. Oke, jadi langkah pertama adalah supaya Anda bisa mulai, Anda silakan cari akun yang potensial untuk ditiru kontennya. Nah, ini langkah pertama nih, ya langkah pertama. Jadi, cara yang paling mudah adalah mungkin Anda bisa meniru aja video di channel saya, di akun saya, yaitu di Chris Tuteru. Ya, Anda cari aja di Chris eh, Tuteru, Anda buka di sini. Nanti saya akan kasih beberapa referensi di deskripsi video ya. Anda silakan cek. Nah, jadi langkah pertama adalah Anda ambil satu video yang mungkin menurut Anda kira-kira ini skripnya bagus gitu ya, atau view-nya bagus. Nah, yang paling gampang aja view-nya bagus, view banyak gitu ya. Nah, misalnya di tempat Anda katakanlah rata-rata 200-300 orang nonton. Nah, terus Anda cari dong kira-kira video apa yang bisa misalnya 5.000 view, 10.000 view. Artinya kan ini lebih bagus daripada video Anda. Nah, tinggal Anda tiru kontennya. Ya, nanti kita akan coba lihat. Nah, misalnya aja adalah saya punya beberapa video yang misalnya di atas ribuan yang nonton gitu ya. Nah, cuman supaya gampang, kita ambil aja video yang paling banyak yang nonton. Ya, misalnya video yang tentang resiko bisnis affiliate ini. Ini video pertama gitu ya. Nah, yang perlu Anda lakukan sekarang adalah Anda ketik ulang. Ya, Anda ketik ulang skripnya. Nah, ini nanti kita akan masukkan ke aplikasi untuk kita edit video atau kita rekam videonya ya. Jadi skripnya bagaimana caranya kita ngambil ya? Ini saya contohin aja yang sederhana ya. Anda tinggal nonton video saya, lalu Anda ketik ya. Jadi setiap kali nonton satu kalimat Anda ketik, satu kalimat Anda ketik ya. Contohnya seperti ini. Misalnya ini kan bahas tentang resiko bisnis affiliate. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian eh nih, pasti gagal kalau cuma daftar dan tidak ngapa-ngapain. Terus kemudian lanjutannya adalah dua resiko gagal kamu akan makin besar. Oke, oh kedua, resiko gagal kamu akan makin besar seiring dengan besarnya modal di awal. Nah, ini contohnya aja ya. Ini adalah skrip yang kita sudah tulis ulang. Oke, satu bagian ini. Nah, kalau sudah, yang perlu Anda lakukan adalah buka apps CapCut, lalu pilih prompt. Nah, prompt ini tujuannya adalah supaya kita bisa nanti baca skrip sambil rekam video. Ya, caranya simple banget. Saya akan tampilkan CapCut-nya dulu. Ini CapCut di handphone saya. Oke. Lalu Anda lihat di sebelah kanan atas ini kan ada prompt. Ya. Kita buka prompt. Nah, ini udah ada contoh skrip ya, contoh skrip. Nah, Anda boleh masukkan skrip yang Anda sudah ketik tadi. Nah, ini saya kebetulan udah ada contoh skrip. Saya tunjukin aja kira-kira prakteknya bagaimana. Ya, kita rekam nih misalnya ya 15 detik gitu ya. Kalau Anda nanti durasinya misalnya 1 menit atau 3 menit bebas. Ya, nah misalnya kita bikin 15 detik nih. Kita rekam ya.
Tiga hal ini bikin cepat cuan dari online. Satu, website untuk menangkap data. Nah, kamu harus punya nih. Ini adalah yang bisa bawa traffic ke website kamu, ya. Kedua, konten untuk edukasi orang supaya datang sehingga mereka merasa memerlukan produk kita. Nah, ini contohnya ya. Ini udah jadi nih videonya. Anda bayangkan tadi saya di atas kepala kan ada skripnya, ya. Sekarang ternyata nggak ada skripnya. Ya, artinya apa? Kita waktu baca mereka nggak tahu kalau kita sedang baca dan hasilnya pasti bagus. Ya, karena kita nggak usah ngapalin, kita udah tinggal latihan artikulasi aja gitu ya. Nah, kalau udah selesai kita ekspor, jadi kita simpan aja dulu, kita edit manual di CapCut-nya. Ya, kita edit manual, save as draft. Oke, ini udah jadi. Saya kan udah punya videonya untuk diedit gitu ya. Nah, kita masukin aja video tadi ke dalam CapCut. Nah, ini udah masuk. Kita pilih auto caption. Ya, saya ulang ya. Jadi kita pilih new project, kita pilih video yang tadi sudah dibuat, add di kanan bawah, lalu pilih text, auto caption. Nah, ini pastikan Anda pilih bahasanya Indonesia ya, guys. Kalau bahasanya Anda bukan Indonesia, nanti dia keluarnya belibet. Nah, ini langsung start, dia langsung otomatis jadi caption. Nah, sesimpel ini guys. Ya, ini simple banget. Jadi cara yang tadi itu Anda mulai aja langsung dengan export dulu. Setelah jadi kita edit ulang di CapCut. Karena ternyata tadi kalau langsung diedit, editingnya jelek. Di sini editingnya lebih bagus. Nah, stylenya biasa saya pilih hurufnya kuning. Kemudian ini digeser ke bawah sedikit. Ukurannya kurang lebih 13 atau 14. Nah, karena di atas kepala saya kosong, saya bisa taruh ini di atas kepala. Nah, simpel nih. Jadi, udah jadi videonya. Ya, kalau seumpama Anda nggak bisa ngedit, ini udah bagus. Udah ada tulisan, Anda tinggal posting aja di misalnya ke TikTok Anda. Nih, udah selesai, kita ekspor sekali lagi. Nah, itu udah selesai editing. Ya, proses ini cepat sekali. Katakanlah misalnya Anda tulis ulang skrip semenit, 2 menit. Ya, kemudian Anda masukkan skripnya ke CapCut semenit. Terus Anda rekaman mungkin 5 menit karena take mungkin 2 kali, 3 kali, cari yang paling bagus, ya. Nah, kalau udah selesai, berarti sekarang kita tinggal posting ke TikTok, ya. Cara postingnya juga gampang, Anda tinggal klik aja tombol share di TikTok ini. Nah, ini udah posting ya, guys. Ya, Anda postingnya juga simple ya. Misalnya Anda pakai lagu, saya biasa pakai lagu, saya pilih ini misalnya. Ini volumenya saya atur sekecil mungkin, yang penting ada. Dan selesai. Ya, ini sebagai contoh ya. Katakanlah tadi kan videonya adalah tentang resiko gagal. Ya, resiko bisnis affiliate kamu wajib tahu. Nah, ini Anda bisa tiru aja dari TikTok saya. Ya, Anda bisa tiru dari TikTok saya. Jadi nggak perlu ribet, Anda cari kiri, cari kanan. Udah. Nah, ini kalau udah selesai, hashtagnya juga Anda silakan tiru persis. Nggak apa-apa. Ya, kecuali nanti di hashtag nama itu Anda kasih hashtagnya nama Anda. Ini kan nama saya Kristu Teru. Jangan ditiru guys, nggak nyambung. Ya, nah ini kalau udah selesai kita tinggal post guys. Ya, terus misalnya di covernya kita mau kasih tulisan. Nah ini bisa nih dikasih tulisan nih. Resiko bisnis affiliate wajib tahu. Dah selesai. Taruh bawah dikit biar mukanya nggak ketutupan. Save. Udah, tinggal diposting guys. Ya, sampai sini berarti Anda sudah punya konten. Ya, sekarang ide sudah dapat. Ya, tinggal tiru dari akun lain. Terus kemudian cara buat videonya mudah. Ya, udah dapat. Sekarang yang ketiga, kita promosiin. Ya, kita coba promosikan guys. Supaya apa Anda tahu kira-kira bagaimana cara saya melakukan promosi. Nah, cara promosi ini sebenarnya simple ya. Ini saya hapus ya, saya nggak posting karena saya mau fokus Anda bisa prakteknya. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk melakukan promosi di TikTok? Itu simple guys. Pertama Anda buka satu video yang Anda mau iklankan. Lalu Anda klik titik 3 di kanan bawah, ini titik 3. Anda pilih promote. Ya, kebetulan kemarin saya baru promosiin. Ya, jadi ini nanti saya cuma akan tunjukkan sampai langkah terakhir ya. Yang Anda pilih adalah more website visit. Oke, tombol yang kedua nih. Tombol yang kedua,
more website visit karena tugasnya beda-beda. Lalu Anda masukkan link affiliate Anda. Ya, link affiliate Anda, misalnya link webinar Anda. Nah, ini saya masukin lalu saya pilih tombolnya adalah learn more. Untuk audience, ya, untuk audience, kemarin saya tunjukkan ke teman-teman, itu kurang lebih settingnya seperti ini. Di usia saya pilih 25 sampai 55. Ya, 25 sampai 55. Oh, ternyata kemarin di 3544-nya saya nggak klik. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, ini kita save aja. Terus kemudian lokasinya saya nggak pilih. Pokoknya saya maunya Indonesia Raya. Ya, jadi saya nggak pilih apa-apa. Untuk interestnya, kemarin saya tunjukin ke teman-teman. Kalau seumpama Anda cowok, ya yang gampang aja ya. Kita pikir bagaimana caranya supaya bisa tembak ke orang yang suka shopping, guys. Ya, ini biasanya kan mereka lebih terbiasa untuk transaksi gitu ya. Nah, jadi kalau cowok-cowok biasa kan otomotif, elektronik, traveling misalnya, terus sport. Nah, ini saya contohkan aja. Ya, ini nggak ada yang paling benar yang mana, paling salah yang mana ya. Anda boleh coba. Lalu kalau misalnya Anda wanita, ya yang cocok mungkin Anda bisa tembak ke beauty, Anda bisa tembak ke maternity, Anda bisa tembak ke apparel and aksesoris dan seterusnya. Oke ya. Nah, ini kalau udah selesai kita pilih ya. Kita pilih. Oke, ini kita save. Nah, langkah berikutnya berarti kan Anda sudah pilih salah satu audience ya, target market Anda. Nah, kita next. Sekarang Anda pilih durasi ya. Ketika Anda pilih durasi, itu wajib 7 hari. Wajib 7 hari. Nah, budgetnya silakan. Anda sehari mau berapa? Misalnya sehari 50.000. Nah, berarti 50.000 kali 3 berarti di 350 ya budget kita. 50.000 nih misalnya. Nah, ini karena agak susah dia pencet-pencetnya, jadi saya akan cari yang mirip-mirip. Ya, sebagai contoh aja. Boys, miring-miring. Sebentar. Nah, ini misalnya aja deh 75 ya. Agak susah. Nah, ini kalau udah selesai, berarti iklan Anda udah siap, tinggal Anda bayar. Ya, pay and promotion. Nah, tinggal Anda pilih misalnya mau bayar pakai GoPay, mau pakai OVO dan lain sebagainya. Ya, Anda tinggal top up, Anda isi, nanti dia mulai iklan. Nah, sekarang iklan Anda nanti akan mendapatkan laporan bahwa sedang di-review, guys. Ya, contohnya misalnya seperti punya saya ini kemarin saya udah praktek, dia dapat approve. Oh sorry, sebelumnya kan under review. Nah, under review seperti ini, sedang di-review gitu ya. Ini kebetulan udah aktif. Ya, kalau udah aktif dia akan jalan. Nah, karena ini sudah di-approve, ya, tuh beda nih hasilnya. Ya, yang satu 16 jam kemarin langsung di-approve ya, guys. Nah, terus efeknya apa sih kalau misalnya kita ngiklan ya? Simpelnya Anda bisa lihat begini. Ini saya contohkan ke teman-teman hasil dari iklan ya dan bagaimana cara membacanya. Kurang lebih seperti ini. Kemarin saya iklan dengan budget 315.000. Oke ya, selama 7 hari. Nah, selama 7 hari itu, video saya dapat 40.000 views. Terus kemudian, kliknya, link klik, itu 557. Nah, hitungan gampangnya begini guys. Coba dihitung, 350.000 dibagi 557. Itu sama dengan berapa? Ya, Anda kalau misalnya di bawah 500, itu berarti bagus iklannya. Kita hitung ya, 315 bagi 557. Itu sekitar 565 per klik. Nah, ini cost-nya guys. Ya, Anda bisa lihat. Nah, ini cost-nya. Nah, ini agak mahal sedikit. Tapi 500 kan adalah fondasinya. Ya, angkanya. Bisa di bawah 500 lebih bagus. Ya, nah, kita coba lihat yang lain. Ini saya kebetulan ada iklan lagi yang lain. Nah, ini dapatnya 535. 535 kalau di sini berarti harusnya dia di 600 per klik. Ya, kurang lebih segitu. Nah, nggak apa-apa, saya terusin aja iklannya. Kenapa? Karena dalam perhitungan 7 hari terakhir, 7 hari terakhir itu dari tanggal 29 Juni sampai 6 Juli. Nah, saya coba tunjukin ke teman-teman. Ini adalah email saya dari tanggal 6 ya. 6 hari ini, guys. 6 hari ini. Kita coba lihat yang kemarin aja deh. Kemarin tanggal 5. Nah, ini tanggal 5. Ini adalah daftar prospek yang daftar ke saya, ya. Coba kita sama-sama lihat
selama 1 hari aja di tanggal 5 itu ada berapa yang daftar. Anda coba lihat. Nah, nanti tinggal kita kalikan 7. Ya, simpelnya begitu kita ngitungnya. Oke. Ini satu halaman isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Kita lihat ada berapa kali halaman. Ya. 1, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman, 6 halaman, 7. 7 guys. 7 nggak genep, 6 berarti. Ya, jadi saya dapat 9 kali 6. 9 kali 6 itu sekitar 54 prospek daftar sehari. Nah, kita hitung kasar aja, katakanlah 50 ya guys ya. Misalnya 50 sehari, berarti kan seminggu kali 7, 350 prospek. Nah, hitungan gampangnya aja begini guys. Kalau seumpama katakanlah kita dari seminggu kita dapat 1 closing. Ya, 1 closing per minggu. Kita balik 1 minggu 1 closing. Itu kan komisinya berapa? 300.000. Betul ya? Budgetnya tadi berapa? 315.000. 315.000. Betul nggak? Ya berarti masih kurang 15.000 lah. Tapi nggak apa-apa guys. Karena prospek-prospek ini mungkin dia daftarnya kemarin. Dia mungkin bisa transfer ke Anda besok atau lusa. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi nggak apa-apa. Nah, ini aset buat Anda karena Anda kan dapat prospeknya. Ya, kedua, misalnya 1 minggu kita dapat, ya kita hitungnya begini aja biar gampang lihatnya. 1 minggu closingnya misalnya 2 closing. Kalau 2 closing berarti kita udah dapat 600.000 guys. Anda coba hitung, ya budget Anda 300.000, Anda dapat 600.000. Itu promosi yang sangat menguntungkan. Kenapa? Karena banyak sekali promosi. Saya dulu waktu cetak brosur, budget 500.000, ya bisa kembali 1-2 udah bagus sekali. Ya, kebanyakan biasa kalau brosur kita cetak dulu ya hangus begitu aja, ya dibuang. Nah, apalagi kemarin guys, saya sempat promosi kurang lebih 1,1 selama 30 hari, itu dapatnya sekitar 10 juta. Nah, Anda bayangkan, kalau seumpama dengan kita iklan kita bisa dapat segini, atau misalnya nggak usah full 10 juta kayak saya, dapat 5 juta aja deh. Kira-kira oke atau oke banget? Ya, nah, jadi sekarang saya udah tunjukin ke teman-teman, ini prosesnya dari awal sampai akhir kurang lebih seperti apa, dan Anda sekarang silakan praktek, ya. Kalau seumpama Anda merasa ini oke, ini bermanfaat, ini bisa membantu bisnis Anda, yuk kita sama-sama guys, ya wujudkan potensi komisi yang lebih gede lewat affiliate KDAM, ya. Visi saya masih tetap sama, saya pengen bantuin Anda. Anda orang tua pasti punya keluarga, punya anak, supaya kita punya budget lebih besar untuk kehidupan kita, ya. Sehingga kita katakanlah bisa dapat 10 juta sebulan, itu udah bagus banget. Setahun Anda dapat 100 juta, bagus sekali. Ya, ekstra lagi di luar gaji, ya. Nah, itu kan pasti bagus buat bisnis Anda. Jadi, terakhir, kalau Anda merasa ini bermanfaat, ya silakan komen. Kalau misalnya Anda juga tertarik untuk cek referensi-referensi yang udah saya siapkan, Anda bisa cek di link di deskripsi video ini.